Selamat datang di perkuliahan Seksualitas dan Kebudayaan Masyarakat. Ini adalah serangkaian perkuliahan selama satu semester di mana kita akan bersama-sama membahas berbagai fenomena sosial yang berhubungan dengan seksualitas manusia. Ini adalah pertemuan kita yang pertama, sehingga di dalam pertemuan pertama biasanya kita memulai dengan hal-hal yang sifatnya mendasar dan basic, yaitu apakah seksualitas itu? Yang paling mudah tentunya kita melihat di kamus bahasa Indonesia untuk kata seksualitas atau di kamus bahasa Inggris untuk kata sexuality. Tapi setelah kita mencari dan membaca, tentu kita akan sama-sama setuju bahwa definisinya itu ternyata nggak operasional untuk kita pakai membahas seksualitas di perkuliahan ini. Jadi seksualitas itu apa? Pertama-tama, makna seksualitas itu luas dan banyak sekali, tapi kita paling nggak harus mulai dari satu titik begitu. Jadi yang saya sampaikan di sini hanya sifatnya pembuka. Nanti begitu kita diskusi bersama, Anda pasti akan punya definisi sendiri atau perspektif sendiri atau analisa sendiri terhadap apa yang namanya seksualitas itu. Baik, kita mulai mungkin dengan memecah kata seksualitas itu dari akarnya, jadi seks. Seks itu apabila kita lihat di kamus bahasa Inggris artinya ada dua, yaitu alat kelamin, sesuatu yang sifatnya biologis dan biasanya membagi manusia jadi dua, jantan dan betina, laki dan perempuan. Dan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan alat kelamin tersebut, misalnya penetrasi penis ke dalam vagina, sehingga dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai hubungan seks begitu. Nah, kalau begitu seksualitas itu apa? Bisakah kita mulai di sini dengan mendefinisikan bahwa seksualitas itu adalah respon kultural kita sebagai manusia terhadap sesuatu yang sifatnya biologis dari seks itu. Kenapa kita harus punya respon begitu? Ya karena ternyata respon kultural kita itulah yang membedakan kita dari hewan, walaupun kita sama-sama melakukan hubungan seks seperti hewan misalnya. Kenapa kita punya respon kultural? Karena kita merasa diri kita lebih tinggi derajatnya dari hewan dan makhluk lain, sehingga kita membentuk respon-respon tersebut sebagai pembeda dan juga sebagai cara untuk lagi-lagi membangun kebudayaan manusia beserta peradabannya. Mungkin kedengarannya aneh bagaimana kita membangun peradaban dari seksualitas. Ternyata sepanjang sejarah begitu banyak sejarah yang berubah karena seks dan seksualitas, tapi itu nanti untuk perkuliahan berikutnya. Saat ini kita akan melihat contoh-contoh bagaimana seksualitas itu merupakan respon kultural. Jadi kalau seksualitas itu adalah respon kultural, responnya itu dalam bentuk apa sih? Pertama-tama responnya adalah dengan memberi makna. Karena seks itu memberikan reaksi tersendiri di diri kita maupun di diri orang lain, sehingga kita berusaha memberi makna reaksi itu apa ya namanya, begitu. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu jelaskan bahwa kalau seks itu sifatnya privat, pribadi, seksualitas itu sifatnya bisa jadi adalah publik dan umum. Karena itu salah satu sifat dari kebudayaan bahwa itu adalah hasil konsensus orang banyak, termasuk konsensus orang banyak terhadap sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Kembali lagi tadi kepada makna seksualitas berupa respon yang membentuk makna. Makna apa yang muncul dari seks itu misalnya? Macam-macam. Contoh misalnya, apakah kita akan memaknai seks itu sebagai sumber dosa, sesuatu yang sering kita dengar sekarang ini, atau sumber kenikmatan yang kadang-kadang kita malu menyebutnya. Nah, makna-makna inilah yang merupakan bagian dari seksualitas. Dan itu juga yang akan kita bahas di perkuliahan, bagaimana orang membangun makna tentang seks, tetapi membangun makna itu pun tidak berjalan damai dan tenang. Kenapa? Karena di mana-mana membangun makna bukan hanya makna tentang seksualitas dan seks, tetapi membangun makna tentang apapun persepsi manusia tentang kebudayaan yang dia ciptakan selalu penuh dengan istilahnya konflik, konfrontasi, kompromi, dan itu pasti berhubungan dengan kekuasaan. Makna siapa yang mau dipakai kalau orang yang menciptakan makna itu banyak. Akhirnya makna yang dipakai apakah makna orang-orang yang berkuasa misalnya dalam konteks seksualitas ini, apakah persepsi pemaknaan kita, cara kita merespon terhadap seks itu apakah dipengaruhi oleh orang tua,
guru, guru agama, dan orang-orang yang punya status lebih tinggi di sekitar kita, sehingga kita menganut makna yang mereka pakai. Apakah mereka menganggap seks itu sebagai sumber dosa, seks itu sebagai sesuatu yang dilambangkan sebagai apa ya, saya sedang mencari kata-katanya, waktu di mana manusia itu kehilangan kontrol saking enaknya, entah pada saat orgasme atau pada saat Anda sedang bercinta segala macam, sehingga mereka membuat makna bahwa kalau itu adalah perbuatan yang membuat manusia kehilangan kontrol, jangan-jangan seks itu berarti tidak baik, sehingga harus dikontrol supaya orang-orang tidak kehilangan kontrol. Bisa diterima nggak logik seperti ini? Nah, ini adalah contoh pembuatan makna, sehingga orang-orang lain yang punya makna berbeda terhadap seks, yang mengatakan bahwa oh, seks itu adalah sesuatu yang harus dirayakan karena itu adalah sumber kenikmatan, begitu, bukan sumber dosa. Dosa itu dosa yang dibuat oleh masing-masing, bukan oleh seksnya, begitu misalnya. Nah, dari sini apakah orang yang mengatakan seks itu sebagai sumber kenikmatan kalah dalam pemberian maknanya terhadap orang-orang yang memaknai seks sebagai sumber berbagai masalah, begitu. Contoh bagaimana pemaknaan seks sebagai sumber masalah, mungkin kalau kita lihat contohnya yang paling sederhana adalah film. Kalau kita membicarakan sensor, berapa banyak yang muncul di benak kita bahwa sensor yang pertama kali muncul adalah sensor seks. Yang namanya sensor kekerasan itu baru muncul belakangan jauh. Kok nggak pernah disensor ya kekerasan? Orang digebukin, dibunuh, di apa? Walaupun hanya film, tapi tidak ada yang mensensor, karena setiap kali kita bilang sensor yang dipikirkan hanya seks. Kenapa? Karena apakah kita memaknainya sebagai sesuatu yang melambangkan hilangnya kontrol manusia sehingga menimbulkan rasa takut. Entah rasa takut di orang yang merasakan seks itu sendiri, atau dirasa takut orang-orang lain yang melihat orang lain melakukan hal-hal yang sifatnya seksual tersebut. Begitu. Jadi kalau seksualitas itu adalah respon kultural manusia dengan cara memberi makna terhadap seks, entah itu makna sebagai sumber dosa, sumber kenikmatan, atau lambang berpindahnya manusia dari satu era dalam hidupnya ke era lain. Misalnya contohnya dia anak kecil kemudian jadi orang dewasa, apa yang dijadikan sebagai indikator seksualitasnya misalnya. Nah, selain itu apa pula yang bisa kita bahas sebagai seksualitas di sini, yaitu tindak lanjut setelah kita memaknainya. Contoh misalnya, kalau kita memaknai bahwa seks itu adalah sebagai perbuatan yang melambangkan lepas kontrolnya manusia, betapa manusia itu kehilangan istilahnya akal sehatnya, kehilangan segala macam yang istilahnya aturan-aturan yang membuatnya jadi orang yang baik dan benar, kemudian jadi jahat atau jadi binal, jadi liar. Kemudian seksualitas itu ternyata juga merupakan tindak lanjut dari pemaknaan tersebut. Tindak lanjut itu dalam bentuk apa? Peraturan, ritual, tindakan-tindakan. Yang paling sederhana mungkin tadi yang saya sebutkan dengan contoh film itu tadi, bahwa kalau kita memaknai seks itu sebagai sesuatu yang kotor di film, itu adalah maknanya. Kemudian tindak lanjutnya apa? Sensor. Kemudian kalau misalnya kita memaknai seks itu sebagai sesuatu yang indah misalnya, tindak lanjutnya apa? Mungkin kita akan merayakan dengan mengatakan, ya udah, misalnya kamu sayang sama dia, ya sudah, tidur sama dia nggak apa-apa. Atau misalnya tindak lanjutnya mungkin ada yang mengatakan bahwa iya, seks itu sumber kenikmatan, tapi untuk menikmatinya, tindak lanjutnya, prosedurnya, ritual kita sebagai manusia yang berbudaya adalah kawin misalnya. Begitu. Sehingga di sini kita melihat orang kalau mau kawin ngapain dulu coba? Pacaran misalnya. Sebelum pacaran Anda ngapain dulu? Naksir misalnya. Terus misalnya udah naksir-naksiran ngapain? Ditembak lah. Terus nanti Anda sebelum kawin ada acara tunangan lah, ada ketemu orang tuanya segala macam. Ternyata mulai dari gairah seks kita saat kita tertarik dengan manusia lain, sampai kita boleh menindaklanjuti gairah seks kita, ritual kita sebagai manusia yang dianggap beradab itu panjang sekali. Sehingga seksualitas di sini bukan hanya seksnya saja, tetapi runtutan segala ritual yang dibuat manusia untuk membuat kita sebagai makhluk yang kita sebut sebagai beradab, sehingga seksualitas kita muncul sebagai peraturan itu tadi. Gimana caranya kita misalnya kalau kita naksir orang,
Anda kalau melihat cowok ganteng lewat, misalnya saya langsung nge-strong begitu, saya langsung, gila cowok ini seksi banget, gue kayaknya pengen banget ditidurin sama dia. Saya nggak mungkin sebagai manusia beradab misalnya langsung, mas kamu mau tidur sama saya nggak? Karena ternyata saya diajarin bahwa, oh tunggu, kalau kamu nafsu sama dia, pertama-tama harus naksir dulu, mungkin stalking dulu Instagramnya, gila panjang banget buat cuma pengen tidur sama dia, saya harus stalking dulu, naksir dulu, nembak. Iya kalau dia mau, terus setelah itu dia jadi pacar saya, setelah pacar pun saya juga harus mempelajari ritualnya, gimana cara saya mengekspresikan seksualitas saya sebagai perempuan misalnya. Jangan-jangan kalau saya duluan yang pengen cium dia nanti dianggap binal, apa saya harus nunggu mas kamu cium aku dulu dan saya yang pasrah aja gitu kan. Jadi seksualitas itu di sini kita maknai sebagai, tadi yang pertama adalah pemaknaan kita terhadap seks, dan yang kedua adalah tindak lanjut kita, ritual yang kita buat, prosedur yang kita buat untuk merespon gairah yang muncul, yang kelihatannya seperti ribet tapi saking biasanya kita, sehingga kita bikin ritual yang panjang, lebar, lama, jauh begitu, sehingga dia lepas dari seksnya. Betapa misalnya kita mungkin nggak bisa bilang bahwa stalking itu adalah bagian dari gairah seks kita, kesannya kayaknya kejauhan. Tapi kalau kita lihat bahwa itu sebenarnya kita stalking karena kita naksir, dan kenapa kita naksir? Karena setiap kali dia lewat kita semriwing. Stalking is sexuality. Jadi stalking di Instagram itu pun bagian dari seksualitas, walaupun kesannya jauh sekali, ternyata itu adalah bagian dari rentetan kita merespon gairah seks kita, karena kita nggak bisa langsung ngelabruk dia begitu dia lewat, seberapapun seksinya dia. Walaupun kadang-kadang kalau ada yang melakukan itu, kemudian ada peraturan yang muncul, yaitu apa? Pelecehan seksual, kekerasan seksual, itulah. Jadi seksualitas itu yang akan kita bahas di sini adalah respon-respon kultural dalam bentuk-bentuk yang mungkin lama-lama saking jauhnya, panjangnya tidak ada hubungannya dengan seks itu sendiri, sepertinya tidak ada hubungannya. Tapi begitu kita lacak, ternyata urut-urutannya ya kesitulah dia. Mungkin kalau kasarannya manusia itu ya ternyata pengen nidurin orang aja, prosedur yang harus dilewati panjang banget begitu. Jadi Anda bayangkan saat mulai anak muda itu merasakan gairahnya, perempuan itu merasakan dia kok saya kalau misalnya lihat cowok ganteng kok rasanya semeriwing bagaimana. Misalnya dia saat itu umurnya baru 15-16, sampai dia diizinkan kawin dan tidur dengan laki-laki yang membuat dia bergairah itu umurnya 25, dia harus menindaklanjuti gairahnya berarti dari umur 15 sampai 25 berapa? 10 tahun, Bu. Begitu. Jadi apakah seks di luar nikah juga bagian dari seksualitas itu? Iya, kelamaan nunggu 10 tahun misalnya. Ya udahlah saya tidur pakai kondom, atau ya udah saya nggak tidur pakai kondom. Terus kemudian hamil, ya udahlah kita aborsi. Ya udah jangan diaborsi. Ya udah kawin dulu. Ternyata begitu banyak rentetan-rentetan yang diawali dari gairah seks itu sendiri. Dan karena kita sebagai makhluk yang berbudaya, kita membentuk makna, kemudian kita menindaklanjuti makna-makna yang kita buat itu dengan berbagai ritual-ritual, prosedur, SOP. Dan mungkin Anda yang sebagai anak muda di sini tahu zaman sekarang ini kalau naksir apa yang harus Anda lakukan. Entah tiba-tiba Anda belajar dari film atau belajar dari fanfiction. Sehingga kalau contoh misalnya dulu kalau zaman dahulu angkatan saya atau angkatan orang tua Anda menindaklanjuti rasa suka itu dengan titip salam, itu kan sesuai dengan teknologi yang ada. Zaman sekarang seksualitas Anda sangat didukung dengan media sosial begitu. Sehingga kita juga akan membahas hal tersebut di pertemuan berikutnya. Tetapi sampai di sini dulu kita akan membahas makna seksualitas. Tadi sudah ada dua, yaitu satu, seksualitas itu cara kita membentuk makna, dan yang kedua itu adalah cara kita menindaklanjuti gairah yang kita anggap sebagai sesuatu yang biologis, dan yang ketiga kita akan bahas berikutnya yaitu seksualitas sebagai metafora. Makna seksualitas yang berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah seksualitas sebagai metafora. Metafora apa? Macam-macam begitu. Salah satu yang paling populer, mungkin yang paling sering kita pakai adalah seksualitas sebagai metafora kekuasaan. Begitu. Sehingga pada saat kita membicarakan seks, ternyata dia dipakai sebagai lambang penaklukan misalnya. Dia dipakai sebagai lambang kekuasaan, dia dipakai sebagai lambang dominasi. Sehingga cara berpikir dari yang kita pakai untuk orang-orang yang istilahnya rasakan saat dia berhubungan seks, itu dianalogikan keluar dari tempat tidur dan dipakai sebagai istilahnya
metafora untuk hal-hal yang di luarnya. Contoh misalnya begini, daripada saya ribet ngomonginnya, poligami atau tradisi di Indonesia yang dari zaman dahulu kala sebelum muncul kata poligami, yaitu tradisi di mana laki-laki akan dianggap berkuasa kalau dia punya hubungan dengan perempuan lebih dari satu, entah apapun namanya. Misalnya namanya punya istri muda lah, namanya nyeleweng lah, atau namanya selir lah, namanya dayang-dayang, dan sekarang di era abad 21 di Indonesia setelah reformasi namanya poligami. Itu hanya masalah nama, tapi intinya adalah di mana kita menganggap bahwa laki-laki yang punya hubungan dengan begitu banyak perempuan, entah dalam skema hubungan apa, skema hubungan nyeleweng, skema hubungan selir, skema hubungan poligami, skema hubungan apalah, istri muda, istri tua, gula-gula simpanan, itu nama. Tapi dibalik itu orang memetaforakan bahwa perbuatan itu adalah cara laki-laki menunjukkan kekuasaannya, begitu. Sehingga mungkin kita berpikir bahwa apa nggak kejauhan kekuasaan laki-laki ditunjukkan hanya dengan kawin, sementara yang di luarnya dia bagaimana, begitu. Ini mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana metafora itu sebenarnya bekerja dengan memakai analogi. Contoh misalnya, kalau perempuan itu dipakai sebagai analogi area, teritori, ladang, kalau misalnya di dalam Al-Quran, semailah biar benih-benihmu di ladang, dan kemudian dalam metafora yang lain perempuan itu dianggap sebagai teritori, misalnya betapa banyak daerah yang dinamai dengan kata-kata yang menunjukkan dia perempuan, misalnya Ibu Pertiwi, itu kan daerah kita dibilang Ibu Pertiwi. Kemudian benua Mother Africa, dalam bahasa Inggris Ibu Pertiwi itu dibilangnya Motherland. Nah, dari sini kan analogi berpikirnya bahwa teritori yang kita tempati, yang kita kuasai itu diperempuankan. Sehingga dari analogi berpikirnya, kalau kita menguasai banyak perempuan, itu dianalogikan juga kita mempunyai teritori dominasi secara ideologis yang luas juga. Dan mungkin dulu-dulunya di zamannya kekerajaan di Indonesia, itu bukan hal yang ideologis, itu hal yang sangat empiris dan praktis. Contoh misalnya, kalau Anda raja dan Anda menguasai daerah sebelah, salah satu token yang Anda ambil dari tempat itu adalah ya perempuan-perempuan yang mau Anda apakan. Kalau itu adalah kerajaan yang setara dengan kerajaan Anda, mungkin perempuannya akan Anda ambil untuk permaisuri. Di bawah lagi perempuannya Anda ambil untuk misalnya istri kedua. Di bawah lagi mungkin perempuannya akan Anda ambil untuk selir atau dayang. Misalnya itu adalah kerajaan yang di bawah sekali statusnya, di bawah kerajaan Anda, ya udahlah perempuannya diperkosa aja, nggak usah dikawin. Sehingga di sini analogi antara perempuan dan teritori itu jadi masuk akal. Ini yang saya maksud, bagaimana seksualitas juga dipakai sebagai metafora kekuasaan, metafora dominasi, metafora cara kita menunjukkan bahwa sayalah yang punya hierarki yang tinggi. Itu sebabnya nanti kita akan membahas juga bagaimana metafora-metafora yang sebenarnya kita anggap lugu, sederhana, tapi ternyata di baliknya itu mengandung makna yang asal-usulnya mungkin sangat seksual sekali. Baiklah, jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, bisakah saya meringkas kembali bahwa makna seksualitas yang kita pakai untuk perkuliahan kita selama 1 semester ini adalah bahwa seksualitas itu adalah respon kultural kita terhadap hal yang sifatnya biologis yang kita sebut seks itu. Jadi bagaimana kita secara kultural merespon gairah, merespon nafsu kita, merespon naluri kita di saat kita tertarik pada orang lain misalnya. Dan respon itu di dalam perkuliahan hari ini dibagi 3, yaitu dengan cara memberi makna. Seks itu enak atau enggak, seks itu sumber dosa atau seks itu sumber apa sih, begitu. Jangan-jangan seks itu sumber ketangan batin. Soalnya ada orang yang bilang, gue lagi pening nih, nge-seks aja deh, begitu. Jadi satu yaitu bagaimana seksualitas itu adalah pembentukan makna. Kemudian seksualitas yang kedua di sini dimaknai sebagai asal-usul pembentukan ritual-ritual manusia yang selama ini kita ketahui muncul di sekitar kita, yang ternyata asal-usulnya adalah dari sesuatu yang kita anggap sangat seksual, seperti yang tadi saya kasih contoh, pacaran, taksir-taksiran dan segala macam. Jadi pembentukan ritual. Dan yang ketiga adalah bagaimana seksualitas itu adalah sesuatu yang kita bangun sebagai metafora. Jadi di sekitar kita betapa banyak metafora-metafora yang sifatnya sangat seksual yang kita pakai untuk menyampaikan
istilahnya pesan kita, apakah kita mau bilang bahwa contoh misalnya kalau saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah perempuan yang pemberani misalnya, apakah saya akan datang dengan baju yang sangat seksi, atau misalnya ada anak remaja yang ingin menunjukkan bahwa oh saya ini adalah perempuan yang istilahnya sudah dewasa, apakah dia akan memakai metafora-metafora seksual di dalam cara berpakaiannya, misalnya kancing yang ada yang dibuka satu atau roknya dibuat ketat, sehingga di sini antara makna tindak lanjut dalam membangun ritual dan kemudian membangun metafora itu kemudian jadi satu yang sangat istilahnya bertautan satu dengan lain, atau dengan bahasa yang sekarang terkenal dipakai berkelindan begitu. Males banget gak sih kelindan kelindun begitu. Baiklah. Jadi hari ini kita membicarakan makna seksualitas itu. Pertemuan berikutnya kita akan membahas ya bagaimana sejarah pemaknaan itu berubah dari satu tempat ke tempat lain begitu. Sehingga kita juga akan melihat saat maknanya berubah, ritualnya berubah, metaforanya berubah, dan bagaimana perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahan itu juga tersebar kemana-mana. Misalnya contoh, kalau saya misalnya mulai sejarahnya dari Eropa, apakah itu akan pengaruh ke Indonesia? Oh ya, pengaruh sekali karena kita punya kolonialisme begitu. Tapi cukup untuk sekarang, kita akan sambung pembahasan itu untuk pertemuan kuliah yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu.